Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emsal Taufik. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Unpid Cianjur, semester 3. Di sini saya akan merangkum materi dari Dr. Muhammad Rendi Ardiyandi, SHMH, tentang selayan pandang hukum ekonomi politik. Nah, di materi ini ada tujuan hukum. Tujuan hukum ini untuk mencapai keadilan, kepastian, kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, selanjutnya hukum ekonomi. Di dalam hukum ekonomi ini adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, selanjutnya ada politik. Nah, di dalam politik ini, proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam bermasyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negeri. Nah, pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Nah, ini ada pengertian politiknya adalah politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, di samping itu politik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua adalah politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga adalah politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Nah, yang keempat adalah politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, yang ketiga ada yudikatif. Nah, eksekutif ini yang bertugas untuk menerapkan atau menyelenggarakan undang-undang lembaga eksekutif, meliputi contohnya presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri yang membantunya. Yang kedua adalah legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang lembaga legislatif meliputi DPR, MPR, dan DPD. Nah, yang terakhir ada yudikatif. Nah, yudikatif ini yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif. Nah, selanjutnya adalah politik hukum. Menurut Mahfud MD bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka pencapaian tujuan negara. Nah, yang terakhir ada bisnis sehat dalam politik hukum. Nah, dalam etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, akan membantu serta perilaku. Nah, tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Nah, oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman. Nah, untuk sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.